Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are fine. We meet again in English lesson in Classic. Teman-teman Ustadz yang Ustadz banggakan, ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris di semester 2 kali ini. Alhamdulillah untuk buku kelas 6 pegangan lantip pelajaran bahasa Inggris sudah datang. Jadi teman-teman bisa mengambil di koperasi, yang belum mengambil dan yang sudah silakan hari ini belajar tentang bab pertama yaitu personal identity. Baik, sebelumnya mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. We start our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita hari ini belajar tentang personal identity. Apa itu personal identity? Dalam bahasa Inggris, personal identity itu biasanya dikenal dengan kata ganti orang. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Ya, di sini ada bagian 4 bagian. Kalau di halaman pertama itu dibagi-bagi jadi di tabel ya teman-teman ya. Yang pertama di sini ada subjek. Subjek itu personal identity-nya apa? Yaitu kata pertama I. Coba I, we, you. Ini salah ya, maaf salah penulisan, bukan your, you, they, he, she, Ahmad. Coba ikuti sekali lagi. I, we, you, they, he, she, Ahmad. Good. Ya, maaf ya kalau jempolnya kelihatan. Baik, sekarang kan nanti itu tadi sebagai subjek. Jadi kalau bagaimana penggunaannya nanti di dalam kalimat biasanya seperti ini. Saya adalah seorang guru. I am a teacher. Kamu adalah seorang siswa. You are a student. Nah, seperti itu ya. Atau kalau di sini misalkan saya punya buku. I have a book. Dia laki-laki memiliki sepeda. He has bicycle. Seperti itu ya. Itu adalah personal identity. I-nya termasuk personal identity. Begitu teman-teman. Nah, objek itu bagaimana? Objek itu misalkan penggunaannya start baca dulu ya. Me, us, you, them, him, her, Ahmad. Jadi yang berubah kalau kita perhatikan di sini, I menjadi me, we menjadi us, you tetap you, they, them, he jadi him, she menjadi her. Seperti itu ya teman-teman ya. Bedanya bagaimana Ustaz? Nah, kalau subjek itu biasanya terletak di awal kalimat. Objek biasanya di tengah atau di akhir kalimat. Contoh misalkan, saya melihat kamu. I see you. Saya melihat kamu. Dia melihat saya. Dia laki-laki misalkan melihat saya. He, ini he, see me. Nah, jadi yang awalnya I menjadi me, dia melihat saya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk perbedaan subjek dan objek kata personal identity ini. Baik, you tetap you, Ahmad dan Ahmad. Nah, sekarang ke penjelasan possessive adjective. Possessive adjective ini adalah kalimat kepemilikan atau ownership. Biasanya kalau adjektif, possessive adjective itu digabung dengan kata bendanya. Nah, ini Ustaz bacakan dulu ya. Yang termasuk possessive adjective itu apa saja? My, our, your, their, his, her, Ahmad. Ya, sekali lagi. My, our, your, their, his, her, Ahmad. Ya, contohnya my book, my motorcycle, our class, your pen,
their school, his car, her dolls. Dolls apa artinya? Boneka. Ahmad's handphone, misalkan handphonenya Ahmad. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kalimat bukunya Siti, misalkan begitu ya, Siti's book, begitu. Nah, itu yang possessive adjective, artinya kata pemilikan dengan disebutkan kata bendanya. Nah, di sini possessive pronoun artinya kata kepemilikan namun kata bendanya tidak diikutkan setelah kata possessive pronoun ini. Nah, saya contohkan, saya baca dulu. My menjadi my, our menjadi ours, jadi ada s-nya. Your menjadi yours. Mohon maaf ini salah ya teman-teman ya, nanti dikoreksi sendiri. Yours ada s-nya. Their menjadi theirs. His tetap his. Her menjadi hers. Ahmad tetap menjadi Ahmad. Ini kok jadi Adis nih ya, sama saja ya. Jadi kalau orang tinggal ditambahkan s-nya. Contoh, that pens, pensil itu adalah punyaku. That pen is mine. Buku ini adalah milikmu. This book is yours. Misalkan meja ini adalah milik mereka. This chair is theirs. Ya, gitu ya. Is theirs. Are theirs ya. Are ya karena banyak. Misalkan this motorcycle is his, punyanya dia. Nanti setelah his, hers, Adis itu tidak disebutkan lagi kata bendanya. Seperti itu teman-teman penjelasan singkat tentang personal identity ini. Nah, ini setiap tahun keluar ya personal identity. Jadi teman-teman pahami betul. Kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa mencapri nomornya Ustadz. Baik, kemudian look at for example, perhatikan dalam kalimat. Ya, ini tadi yang Ustadz sampaikan tadi ya. I have a pen, it is my pen. My karena pakai my maka kata bendanya harus diikutkan. It is my pen. The pen is mine. Nah, saya punya bolpen. Bolpen ini adalah bolpenku. Bolpen itu adalah milikku. Jadi begitu ya teman-teman ya. Baik, contoh lagi. Nah, maaf ini Ustadz geser. Nah, di sini ada Mr. Andi has a new motorcycle. New motorcycle, motornya baru tapi kok gambarnya lama ini ya. Ya, nggak apa-apa, motor antik. It his motorcycle. Itu motornya dia. His motorcycle. It is Andi's motorcycle. Ini motornya Andi. It is his. Ini miliknya. It is his. Itu mengartikannya ini miliknya. Begitu ya teman-teman. Ya, contoh lagi dalam kalimat. You have a big house. Kamu punya rumah besar. It is your house. Itu adalah rumahmu. The house, rumah itu, is yours, adalah milikmu. Jadi seperti itu ya yang diperhatikan, your house dan yours. Kalau your ada kata bendanya, yours tidak perlu diikutkan kata bendanya. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya tadi ada di kalimat sebelumnya ada kata have dan has. Nah, penggunaannya kalau sebelum have itu adalah atau subjeknya I, you, we, they, atau disingkat dengan they, we, I, you, ya, pakainya have. Ini artinya milik ya, memiliki atau punya. Kalau has, he, she, atau Andi. Nah, orang ya, he, she, atau Andi. Andi has a pen. He has a book. She has a doll. Begitu ya teman-teman untuk materi personal identity ini.
Baik, itu saja yang ini masih ada lagi question sentence about personal identity. Nah, untuk kata tanya yang muncul tentang personal identity ini adalah yang pertama whose. Coba ikutin ikutin Ustaz. Whose. Oke, repeat again. Whose. Once more. Whose. Nah, dalam kalimat whose doll is this? Ini bonekanya siapa? Whose doll is this? This atau that is Anis doll. Itu atau ini adalah bonekanya Ani. Atau whom. Whom does the handphone belong? Whom does the handphone belong to? Ya, ini baru ya. Kata belong to itu sama dengan has atau have. Belong to itu setelah itu langsung nama orang. Nah, Ustaz ulangi lagi. Whom does the handphone belong to? Ini handphonenya punya siapa? Nah, begitu ya. The handphone belong to Andi. Handphone ini punyanya Andi. Nah, itu kata tanya seputar yang menanyakan kalimat identity whose atau whom. Oke, teman-teman. Itu saja yang bisa Ustadz berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan melalui nomor WA atau Japri ya. Ustadz harapkan teman-teman paham betul sehingga nanti ketika ada tugas mengisi tentang personal identity tidak salah ya teman-teman. Baik, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. And last I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.